Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa kembali berkumpul dalam rangka muzakarah, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan aktivitas kita sehari-hari diridhoi oleh Allah dan diterima sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk dikelola oleh umat manusia. Sampai-sampai beberapa makhluk Allah yang lain selain manusia pernah diberikan amanah untuk mengelola bumi, nggak ada yang sanggup. Gunung nggak sanggup, lautan nggak sanggup, tapi manusia kemudian menyanggupi amanah yang Allah berikan kepadanya, sehingga manusia diberikan amanah kepercayaan oleh Allah untuk mengelola bumi. Maka dengan demikian manusia harus senantiasa berpikir bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan, baik permasalahan-permasalahan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, kalau kita lihat lingkungan di sekitar kita, kita kadang-kadang sedih juga ngelihatnya, banyak banget orang pada galau, pada depresi, akhirnya hilang akalnya, masuk rumah sakit jiwa karena merasa kehidupannya itu udah nggak ada artinya, udah nggak bisa selesai, nggak ada lagi jalan keluar untuk bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia. Padahal kalau kita mau jujur, kita mau ikhlas, mau percaya sama Allah, kehidupan ini penuh dengan kenikmatan. Dalam Al-Quran, bahkan dalam surat Ar-Rahman dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Semua nikmat sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang manusianya yang tidak mau bersyukur dan tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Itulah yang kemudian hati menjadi galau, pikiran menjadi sempit, kehidupannya pun menjadi tidak menentu. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, salah satu obat untuk bisa menenteramkan batin kita adalah dengan berzikir. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ala bidzikri la tatmainul qulub. Berbanyaklah zikir, insya Allah akan menenteramkan batin kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita banyak berzikir, Allah akan menenteramkan batin kita, akan menyehatkan akal pikiran kita, Allah akan membimbing kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang kita anggap buntu. Banyak permasalahan-permasalahan yang kasus-kasus personal pribadi yang kemudian hati kepala itu udah mumet banget, udah numpuk batu, masalah kayaknya udah nggak bisa selesai. Tapi ketika dia berusaha bertakaruf kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya, Allah udah janji kok. Setiap permasalahan ini jika kita bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Nggak ada yang tidak ada selesainya. Setiap masalah akan selesai. Kalau nggak selesai ya nggak ada kiamat. Saat kita dipanggil oleh Allah, saat roh kita berpisah dari jasad kita, itu selesai permasalahan hidup kita. Tinggal menunggu hasil amal perbuatan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat nanti? Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, maka dari itu mari jangan kita bingung, jangan kita galau, jangan nangis mulu. Gak usah pusing, aduh hari ini gak punya duit, anak banyak, belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, utang sama temen, orang udah pada nagihin, pusing. Kemana bisa nyelesain masalahku ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Banyak sekali cerita-cerita sebenarnya, keajaiban-keajaiban yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang yakin. Kita bisa bayangkan, ada cerita sebuah keluarga itu sampai 2 hari nggak makan karena nggak punya uang.
biasanya menangis tiap malam bangun tahajud minta sama Allah agar diberi Allah ridho dengan segala kegiatannya. Segitu susah hidupnya nggak mau minta rezeki, mau cuma minta Allah ridho doang. Ya Allah ridho ya aku, ya Allah jangan kau murkai aku, ya Allah jangan kau membenci aku, jangan kau memurkai aku, ya Allah. Apa kemudian hasilnya? Paginya teman dekatnya, teman kecilnya kemudian datang membawakan uang dan membelikan dia dan memberi modal untuk usaha. Masya Allah, itulah orang-orang yang ikhlas menerima takdirnya dalam kondisi senang maupun sulit. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, yuk mari kita senantiasa berzikir kepada Allah. Setiap kita buntu, nggak ada lagi jalan keluar, kita hanya minta berdoa kepada Allah. Itulah puncak tertinggi dari solusi kita, berzikir, meminta kepada Allah agar semua permasalahan-permasalahan hidup kita bisa selesai. Tapi ingat, jangan pada susahnya doang kita minta sama Allah, saat senangnya kita lupa. Banyak juga orang-orang yang seperti itu, dikasih senang dunia, dapat semuanya, bisnisnya lancar, anak-anaknya kuliahnya selesai, jadi orang semua, hartanya melimpah, tapi lupa sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau datang ke majlis-majlis taklim, nggak mau dekat sama alim ulama. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya tertipu, tidak mendapatkan kebahagiaan apapun, justru hanya mendapatkan laknat Allah, mendapatkan murka Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sahabat Sahir 78, mari kita renungi bersama. Mari kita napak tilasi kehidupan kita. Mari kita persiapkan hidup kita agar kita tidak salah jalan, agar kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu ridho Allah. Dengan sampainya kita kepada ridho Allah, insya Allah, maka kita telah berhasil mengikuti jalan-jalan petunjuk-petunjuk yang sudah Allah beritahukan kepada kita. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ya, udah nggak usah pakai bingung, nggak usah pusing, punya duit, anak minta beli jajan dimarahin, dikelepak palanya, nauzubillah. Istri minta beli, ribut dapur, kagak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada apa-apa, dimarahin istrinya, nauzubillah. Itu bukan sikap orang-orang yang tegar. Seorang muslim harus tegar saat dalam kondisi sulit, maka ujung-ujungnya yang terakhir harus menjadi senjata pamungkas kita, sholat duha, sholat tahajud, mohon sama Allah. Kalau perlu sampai nangis senangis-nangisnya, kalau perlu taruh ember, taruh itu air matanya, kalau sampai ke ember, sampai ember itu terisi penuh oleh air mata kita. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, nah mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, Allah memberikan kita jalan keluar, memberikan rahmat, memberikan berkah, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa tenang dalam kondisi apapun. Happy aja, enjoy aja bro. Nggak usah bingung-bingung, hidup itu dibawa santai, dibawa senang, tapi jangan juga diem aja. Tetap ikhtiar mah, jalan kayak kemana, ke rumah teman, minta kerjaan. Atau kalau ada orang lagi nyuci mobil, ya minta tolong Pak, saya mau bantu Bapak, anak istri saya belum makan, biar mobilnya saya yang cuciin Pak, asal saya dapat duit buat makan hari ini buat anak istri. Itu udah suatu aktivitas yang mulia. Kita diberikan akal oleh Allah untuk mencari karunia yang begitu banyak di dunia ini. Dunia ini nggak sempit. Kalau kita mau jalan, kita mau ikhtiar, datang silaturahmi ke teman-teman kita, insya Allah Allah akan kasih kita jalan keluar untuk bisa menyelamatkan anak istri kita dari kelaparan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Selain itu, masyarakat juga harus peduli, melihat tetangganya kanan kiri mana yang masih nganggur. Kalau ada kepala rumah tangga yang masih nganggur, diajak. Kalau dia punya bisnis, punya usaha, ajak kerja di situ supaya
bisa nolong bantu tetangganya, supaya ayahnya bisa ngasih makan anak istrinya. Itulah suatu aktivitas yang memang harus sering dilakukan. Ya, tetangga, masyarakat semuanya kompak, peduli, saling bantu. Insya Allah kita bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang saling berkasih sayang. Sahabat saya 8 yang dirahmati Allah, ya. Nah, selain itu dibantu dengan zikir dan ibadah. Banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Qur'an. Zikir seutama-utamanya zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Adalah mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Insya Allah Allah akan membimbing kita, nurani kita. Allah akan memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk sehingga kita bisa berpikir kemana kita harus mencari rezeki agar anak istri kita bisa makan. Sahabat saya 78, insya Allah kalau kita berjalan di rel-rel ajaran Islam, senantiasa hati kita menghadirkan Allah, takarub kepada Allah, Allah akan kasih kita ilham, ide, kreativitas sehingga kita bisa mencari nafkah untuk keluarga kita dengan mudah, dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa bersyukur, memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Mari kita semua hindari perkara-perkara, sikap-sikap yang keliru. Jangan sampai kemudian kita menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan kita dengan sikap yang keliru. Apalagi sampai bunuh diri, apalagi sampai kemudian hilang akalnya, depresi. Yang rugi kan kita semua, nggak sayang sama anak istrinya, akhirnya nggak ada yang ngurusin, kitanya masuk rumah sakit jiwa, anak istrinya bingung, nggak ada yang bisa nyari nafkah lagi. Kenapa? Ayahnya depresi, ayahnya galau karena tekanan kesulitan ekonomi. Ada juga sampai kemudian cerai, wah lu nggak sabar banget jadi bini lu, gua juga lagi usaha, udah lu gua talak 3, lu pulang ke rumah orang tua lu sono, lu gua malas ngeliat muka lu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, coba kita selesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita dengan kembalikan semuanya, segala sesuatunya pada Allah. Sekali lagi intinya, ala bizikrillah tatmainul qulub. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita ketenangan batin. Dengan ketenangan batin insya Allah Allah akan memberikan kita ilham sehingga kita bisa berpikir jernih, kita mendapatkan bimbingan sehingga naluri sehingga kita bisa mencari nafkah, mendapatkan rezeki yang halal lan thayyibah, juga berkah untuk menafkahi keluarga kita. Ya, sebelum ditutup kesimpulannya, mari kita jadikan zikir itu sebagai solusi setiap permasalahan kita. Insya Allah dengan berzikir, Allah akan memberikan kita jalan keluar, Allah akan membimbing kita, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bisa berkreasi agar dapat materi uang untuk bisa menafkahi keluarganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika keliru tentunya dari al-fakir, hamba yang dhaif. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan komentar di kolom komentar konten video ini. Insya Allah kita diskusikan bareng-bareng. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya, jadi berkah buat kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.